وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak kita terima rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar ini dan menuju masjid untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan tuntunan contoh hidup yang baik menuju kesempurnaan dan akhirnya akan memanen suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pada kajian Riyadhus Shalihin pada hadis yang pertama, yang kemarin adalah dasar-dasarnya tentang sabar ini, tentang bab sabar. Sekarang adalah hadisnya. Hadis yang pertama menerangkan tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma baina as-samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka aw 'alayk kullun nasi yalbu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci atau berwudu adalah sebagian dari iman, dan bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka orang yang berpikir dengan alhamdulillah 33 kali, tamla'ul mizan, ia akan memenuhi timbangan di hari hisab nanti. Bacaan subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah itu bacaan yang pahalanya memenuhi di antara langit dan bumi, kemanfaatannya memenuhi langit dan bumi. Maka berzikirlah dengan subhanallah walhamdulillah. Salat adalah cahaya. Was-salatu nur. Salat adalah cahaya. Orang yang salat
itu mempunyai cahaya dalam kehidupannya. Dalam artian orang yang sholat itu bisa menerangi di sekitar kita, karena orang sholat itu adalah memberikan manfaat di samping tauhidnya yang kita miliki atau keyakinannya kepada Allah atau akidahnya kepada Allah yang kita miliki, tetapi orang sholat itu adalah memberi kemanfaatan bagi kehidupan manusia sekitarnya. Dengan diakhiri orang sholat Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke arah kanan Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke arah kiri. Jadi artinya kita memberi keberkahan dengan cara mendoakan kita kepada orang yang ada di kanan, di kiri, depan dan belakang, memberikan rahmat kasih sayang kepada orang yang ada di sekelilingnya. Itulah buah daripada sholat yang akhirnya memberikan cahaya bagi kehidupan. Kita memberi tidak pilih kasih. Kita menolong kepada orang yang susah tidak pilih kasih. Siapapun orangnya, kaya, miskin, apapun partainya dan golongannya, kita diberi, kita memberi, tidak pandang siapa orang itu. Kita menolong datang kepada orang yang sedang dilanda musibah kematian misalnya. Kita datang untuk takziah. Jangan memandang apa itu golongan yang satu, golongan yang lain. Kalau golongan ini saya tidak takziah, kalau golongan ini adalah saya takziah. Itu tidak mencerminkan cahaya sholat. Orang yang sholat tidak pilih kasih. Siapapun orangnya, kita beri dan kita datangi, kita bantu. Orang yang jatuh di tengah jalan, kemudian oh ini golongan saya, ini golongan itu, kemudian kita tidak membantu kalau bukan golongannya, itu tidak betul, tidak bermakna. Sholatnya tidak memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin yang berbahagia, itu makna sholat yang memberikan cahaya. Kemudian wassadaqatu burhan, sedekah adalah sebagai bukti orang yang beriman dan kemudian ia mengerjakan sholat. Sedekah itu adalah bukti. Sedekah itu merupakan contoh. Sedekah itu merupakan satu tanda kalau orang ini betul-betul beriman, betul-betul orang yang sholat, yang menoleh kanan kiri, memberikan pertolongan, memberikan sebagian rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya katakan tadi, tidak pandang siapapun orangnya di sekitar kita. Andai kata kita bertetangga dengan seorang Nasoro misalnya, orang Majusi, orang Nasrani misalnya, maka kita juga tetap memberi. Misalnya kita kebetulan asorah nyepar, atau kita bersedekah yang lain, selamatan, diberi itu, cepat diberi siapapun orangnya, walaupun berlainan agama. Nah, orang yang suka memberi, suka menolong,
suka bersedekah, itulah sebagai tanda bukti bahwa orang ini adalah orang-orang yang termasuk golongan yang terbaik. Kemudian was-shadaqatu burhan was-sabaru diyaun. Ini nampak sudah. Was-sabaru diyaun. Sabar merupakan cahaya atau pelita. Jadi seorang yang sabar itu nampak kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, orang yang sabar itu menurut para ulama bukan berarti diam atau pasrah atau nerimo. Misalnya saya ini sudah tidak memiliki harta, misalnya membiayai anak untuk sekolah, nerimo diam, bukan itu yang dimaksud sabar. Diam, berpangku tangan ke arah barat, ke arah timur, ke utara, ke selatan, tidak bekerja, maka bukan itu yang namanya sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang selalu berupaya dan berusaha bagaimana caranya saya bisa membiayai anak, saya bisa menyekolahkan anak. Dia bekerja keras. Itu artinya orang yang sabar. Dalam artian sabar adalah mencegah daripada kemalasan, dari sifat itu. Dia datang dari sholat bertebaran di muka bumi, ada yang di sawah, ada yang di ladang dan lain sebagainya, ada yang ke laut cari ikan. Dia bekerja keras untuk memenuhi target bagaimana anak saya bisa mempunyai ilmu, bagaimana anak saya bisa selesai pendidikannya. Ini namanya sabar. Jadi bukan menerima, hanya diam saja, tapi bekerja. Tapi ada orang yang bekerja hanya diam saja. Diam saja artinya ada di rumah. Kan ada orang-orang yang mempunyai keahlian IT. Ada putranya teman saya itu bekerja di Dubai, Timur Tengah sana. Tapi dia tidak pernah ke sana, ada di dalam rumahnya saja. Yang dipegang hanya laptop dan HP. Ya, kirim. Itu ilmunya luar biasa, gajinya besar. Itu keahlian seseorang, ahli bertani, ahli berdagang, ahli berlaut dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang berbahagia, Allah tidak menghendaki malas, orang yang malas. Ya. Tapi orang yang dicintai Allah adalah orang yang suka berjuang, memerangi daripada kemalasan, memerangi daripada sifat-sifat yang tidak baik, maka menjadi orang-orang yang baik. Itulah sabar. Jadi sabar bukan berarti nerimo, hanya diam saja. Rasulullah berjuang, kemudian berperang, berjihad, melawan orang-orang yang memerangi Islam. Bukan berarti diam di dalam rumahnya, tidak memegang senjata tajam. Itu bukan berarti adalah orang munafik. Tetapi orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah,
dia pegang senjatanya, dia keluar bersama Rasulullah memerangi kemusyrikan dan kekafiran. Kaum muslimin yang berbahagia, maka orang-orang yang sabar semacam itu akan memberikan cahaya pada dirinya, pada keluarganya. Kemudian setelah wasabaru diya'un wal Qur'an hujjatul laka aw 'alaik, bahwa Al-Quran itu dijadikan hujjah atau pedoman. Kaum muslimin yang berbahagia, sementara ini termasuk saya, sementara ini kan sukanya membaca Al-Quran, kemudian menghatam entah 1 bulan sekali, entah 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Yang itu ngaji terus, habis maghrib ngaji entah 5 menit atau 10 menit, habis sholat subuh di rumah ngaji dan lain sebagainya. Itu baik, 1 huruf pahalanya 10. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita membaca dengan maknanya. Terus terang kita hanya menghatam, tetapi 30 juz itu masih belum kita bisa memaknai, membaca dengan maknanya. Padahal Al-Quran itu adalah hujjah, tempat kita bersandar di dalam hidup ini, sebagai pedoman hidup, aturan hidup di dalam Al-Quran, yang bisa membawa Al-Quran itu kedamaian, membawa ketentraman di dalam hati kita, itu Al-Quran. Kita sekarang mencoba bagaimana setiap ayat itu dikaji apa artinya, itu maknanya, direnungkan di Quran. Entah 2 ayat atau 3 ayat atau 1 lembar. Kita kemarin kajian Al-Quran hanya juz 30, mulai dari surat An-Naba, amma yatasaalun, dan seterusnya juz yang ke-30 dikaji, diberi makna dan lain sebagainya, kemudian dijelaskan, dipahami. Sudah yang 30 juz, yang lainnya masih belum. Surat Yasin walaupun sampai beda surat Yasin, tapi maknanya kan belum tahu. Mereka hanya senang membaca surat Yasin untuk paham. Mereka memberikan doa dengan wasilah membaca surat Yasin itu. Nah, kita masih belum mengkaji apa maknanya, mulai dari Yasin sampai yang terakhir, sampai tamat di dalam surat Yasin. Tapi coba kita dalam surat Yasin itu sedikit demi sedikit dibaca artinya, sehingga apa yang terkandung dalam surat Yasin itu, Ar-Rahman, Al-Waqi dan lain sebagainya. Maka ditegaskan di sini bahwa Al-Quran itu merupakan suatu hudan, suatu hujjah bagi kita untuk hidup di dunia ini agar memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.